Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat serta salam yang tak pernah lupa kita aturkan dan junjungkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada konten kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya teknologi merupakan suatu media atau sarana yang tujuan awal pembuatan dari media ini yaitu untuk bisa membantu penyelesaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh manusia. Nah, berkembangnya penggunaan teknologi melalui jaringan elektronik dalam kehidupan sehari-hari tentunya telah meliputi banyak aspek tanpa terkecuali yaitu kegiatan perdagangan. Nah, kita juga perlu tahu bahwa kegiatan perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dimana di dalamnya ada sekelompok orang yang menjual dan yang membeli. Dalam kata lain, ada yang memproduksi dan ada yang mengkonsumsi. Nah, sejak zaman dahulu manusia telah mengenal kegiatan perdagangan lintas negara, yang dimana pada zaman itu manusia melakukan perdagangan ini dengan cara menjelajahi benua-benua di seluruh dunia menggunakan transportasi sederhana. Nah, perkembangan ini sendiri tentu saja sangat membantu manusia untuk bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Dan seperti yang telah kita ketahui juga, di era milenium seperti sekarang, kehidupan manusia sangat bergantung pada penggunaan teknologi. Salah satu di antaranya adalah teknologi informasi yang didukung dengan perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi. Nah, sesuatu hal yang menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung ataupun secara sadar, selama ini kita telah memanfaatkan layanan jasa yang berbasis teknologi informasi dengan berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, dalam pelayanan jasa perbankan, hampir seluruh bank di seluruh dunia tentu saja menyediakan jasa transaksi elektronik melalui mesin ATM contohnya, atau automatic teller mesin yang aktif selama 24 jam dalam 7 hari atau 1 minggu. Nah, demikian pula pada aktivitas pembelanjaan sehari-hari. Kegiatan ini tentu saja dipermudah dengan pembayaran yang melalui media elektronik, seperti penggunaan kartu kredit atau penggunaan kartu debit yang merupakan suatu hal yang biasa. Dalam waktu dekat, kita mungkin dapat menggunakan atau memanfaatkan uang elektronik atau electronic money untuk bisa membelanjakan atau berbelanja di pusat-pusat pembelanjaan modern. Dalam dunia perdagangan global seperti saat ini, tentu saja transaksi elektronik menjadi salah satu hal yang tidak mungkin terhindarkan. Electronic commerce atau e-commerce merupakan salah satu contoh dari produk kemajuan teknologi informasi, di mana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional yang mengharuskan pembeli berinteraksi secara langsung dengan penjual, atau adanya keharusan menggunakan uang tunai atau cash. Tetapi penjual dapat diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan asisten yang mewakili pusat penjual. Sudah barang tentu, e-commerce ini membutuhkan sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut. Nah, ada seorang ahli yang mengungkapkan pendapatnya yang
bernama Ritschl. Dia berpendapat seperti ini. Internet hanya menyelesaikan 10% dari proses transaksi, sementara 90% lainnya adalah biaya dari persiapan infrastruktur back-end ataupun yang termasuk dalam logistik. Perdagangan yang melalui jaringan elektronik adalah segala kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan akses jaringan internet melalui komputer. Ada 3 alasan mengapa bisnis sangat membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Nah, alasan yang pertama tentu saja untuk mendukung operasional bisnis. Nah, alasan kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan alasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendukung strategi keunggulan kompetitif. Teknologi informasi sendiri mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran, karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan atau yang biasa kita dengar dengan decision support system. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan membahas beberapa poin yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, pada poin pertama yaitu perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah penyebaran, pembelian atau penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website, ataupun jaringan elektronik lainnya. Nah, e-commerce sendiri dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik. Ada beberapa orang yang mendefinisikan perdagangan elektronik atau e-commerce dengan arti yang sempit, yaitu perdagangan yang hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok. Definisi ini mengartikan bahwa hanya transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada dalam batas suatu perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Membatasi transaksi internal versus transaksi eksternal tidak akan menawarkan banyak bantuan, karena kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai suatu hal yang sama. Nah, ada juga beberapa orang yang mengartikan hal ini secara luas, yang dimana mereka mengatakan bahwa e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik atau perdagangan elektronik adalah sama. Banyaknya operasi perusahaan adalah internal, dan bisnis juga telah mengalami penyebaran secara fisik dengan pabrik yang beralokasi sebagai daerah maupun negara. Dalam definisi lain, kita menggunakan akses jaringan sistem berbasis komputer dan antarmuka, sebuah browser atau web yang memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik. Nah, pada poin ketiga yaitu faktor kunci kesuksesan dalam melakukan e-commerce. Banyak hal atau dalam banyak kasus tertentu, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya dengan menggunakan kekuatan dari produknya saja, tetapi ada beberapa tim manajemen yang handal, pengiriman barang yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur, dan keamanan, desain situs web yang bagus, dan ada juga beberapa faktor yang termasuk dalam mendukung suksesnya pencapaian dalam kegiatan e-commerce. Faktor yang pertama yaitu penyediaan harga yang kompetitif, yang kedua yaitu menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, yang ketiga yaitu
menyediakan informasi, barang dan jasa yang lengkap serta jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon atau penawaran istimewa. Dan yang kelima yaitu memberikan perhatian khusus seperti usulan kepada pembeli, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mempermudah kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu manfaat dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan e-commerce untuk mendapatkan pencapaian dalam perbaikan organisasi secara keseluruhan, tentu saja perbaikan ini diharapkan untuk mendapatkan hasil dari ketiga manfaat utama. Nah, manfaat utama yang akan memberikan kontribusi besar pada stabilitas keuangan perusahaan, memungkinkan perusahaan tersebut dapat bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang menerapkan teknologi komputer. Di antara tiga manfaat utama tersebut yaitu pelayanan pelanggan yang baik, yang kedua yaitu hubungan dengan pemasok dan masyarakat, keuangan yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu pengembalian atau investasi pemegang saham dan pemilik meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 5, yaitu kendala-kendala dalam melakukan kegiatan e-commerce. Nah, pada tahun 1996 dilakukan sebuah survei yang mendapati bahwa ada 60% perusahaan yang memberikan respon bahwa menunjukkan mereka belum mampu mengimplementasikan e-commerce dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu 3 tahun ke depan. Ketika mereka ditanyakan mengenai alasannya, perusahaan ini atau perusahaan tersebut malah menjelaskan 3 kendala dengan urutannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi, yang kedua yaitu permasalahan keamanan, yang ketiga yaitu perangkat lunak yang belum memumpuni atau tidak tersedia, dan yang terakhir yaitu tidak semua perusahaan ikut dalam meramaikan atau ambil andil dalam perdagangan melalui jaringan elektronik.